Welcome to this evening's lecture. Selamat berjumpa kembali di acara ceramah pada malam hari ini. And welcome to the listeners and viewers across Indonesia. Selamat berjumpa para pirsawan di seluruh Indonesia. Tonight we're going to headquarters, which is the brain. Pada malam hari ini marilah kita mengunjungi akan kantor pusat kita, yaitu otak. If the brain's not working well, nothing works well. Kalau otak tidak bekerja dengan baik, maka segala-galanya tidak baik. And on the other hand, if the body's not working well, it affects the brain. Dan juga sebaliknya, kalau tubuh itu tidak baik pekerjaannya, maka ia akan mempengaruhi otak. Let's have a look at this brain. Mari kita lihat kepada otak. From side on, the brain looks like this. Dari samping, maka otak nampaknya seperti demikian. And from top on, the brain looks like this. Kalau dilihat dari atas, maka otak nampaknya seperti ini. Notice there are two lobes at the front of the brain. Perhatikan bahwa di bagian depan ada dua lobus. Medicine calls it the frontal lobe. Dan ilmu kedokterannya menyebut itu adalah lobus frontalis. Even though there are two lobes, it's referred to as one because they have the same functions. Walaupun dia terdiri dari dua lobus, tetapi secara fungsional dia disebut satu lobus karena pekerjaannya sama. This is where our intellect is. Di sini adalah di mana intelektualitas kita ada. This is where our reasoning powers reside. Di sana di mana ada daya nalar kita untuk bisa mengerti. This is where judgment takes Di place. sana adalah di mana penilaian dan penghakiman itu atau bisa menilai sesuatu. And this is where I believe resides the most wonderful gift that God has given to mankind, is the will. Dan saya yakin bahwa di sini juga adalah tempat berkedudukannya daripada kemauan, yaitu hak untuk memilih, kemampuan yang paling indah yang Tuhan telah berikan kepada manusia. The will is the governing power in the nature of man. It's the power of decision or of choice. Dan inilah adalah kuasa untuk memerintah, kuasa untuk memilih, kuasa untuk menentukan. Our decisions determine our destiny. Keputusan-keputusan kita akan menentukan nasib kita. God is not in every man. Tuhan tidak tinggal di semua jenis orang. He did a wonderful thing when he gave mankind choice. Dia memberikan sesuatu yang indah kepada manusia ketika dia memberikan kepadanya kemampuan untuk bisa memilih. You see, God wants us to love him because we choose to love him, not because we are forced to love him. Allah menginginkan kita mencintai dia bukan karena kita dipaksa, tetapi karena pilihan kita sendiri untuk mencintai Tuhan. Forced love is not love. Cinta yang dipaksa bukan cinta yang murni. Love is a choice. Cinta itu adalah karena memang memilihnya. It is in the frontal lobe part of the brain that God communicates with mankind. Adalah di dalam lobus frontalis inilah maka Allah itu sanggup untuk berkomunikasi dengan manusia. Isaiah 1:18, the Bible says, "Come let us reason together." Di dalam Yesaya 1 ayat 18 Allah berkata, mari kita berdiskusi atau berperkara bersama-sama. And this explains all the suffering that we see on planet Earth. Dan ini yang menerangkan mengapa terjadi begitu banyak penderitaan di atas planet bumi ini. You see, when people choose wrong, innocent people suffer. Kita bisa melihat bahwa kalau orang itu mengambil pilihan untuk melanggar, maka itu sebabnya mereka menderita. That's just the nature of the beast. Itu adalah sifat daripada makhluk. In the frontal lobe part of the brain, where our intellect, reason and judgment lies, it is not fully developed till the age of 30. Nah, di mana lobus frontalis ini, segala fungsi ini terjadi, perkembangannya itu nanti sempurna di usia 30 tahun. What age did Jesus begin his ministry? Pada umur berapakah Tuhan Yesus memulaikan pelayanannya? It was at the age of 30 when his frontal lobe was fully developed. Yaitu pada umur 30, itu berarti bahwa lobus frontalisnya itu sudah matang.
In the human brain, between 33 and 38% is frontal lobe. Di dalam otak manusia, maka 33 sampai 38% dari otak itu adalah lobus frontalis. Why is there a difference? Kenapa ada beda? Well, the mind and the nerves gain tone and strength through the exercise of the will. Maka saraf ini dan otak akan mengalami kekuatan bila mana dilatih oleh kemauan. And in homes where children are allowed to do whatever they want, they never develop self-control, and it never develops much past 33%. Di rumah-rumah tangga di mana anak-anak itu tidak disiplin dengan baik, mereka membuat segala hal tanpa melatih akan kemauan pemilihan ini, maka otak mereka tidak pernah berkembang mencapai 33 sampai 38%. But when children grow up in homes where there's a hedge of protection around them, tetapi bila mana anak-anak itu dibesarkan di mana ada peraturan yang adalah bagaikan pagar yang mengatur batas tindakan-tindakan perilaku mereka, that hedge of protection is discipline. Maka pagar untuk membatasi mereka itulah yang disebut. I'll give you an example of what happened with me and my little grandson. Saya ingin memberikan satu ilustrasi apa yang terjadi kepada saya dengan cucu laki-laki saya. At the time, he was only 10 months old. Pada saat itu dia baru berumur sekitar 10 bulan. And I visited my daughter-in-law, and I noticed when she gave the baby the bottle, she just placed him on the lounge. Dan saya perhatikan bahwa kalau menantu perempuan saya memberi susu kepada anaknya, botol itu dia taruh botol itu di tempat bayi itu. And I asked if I could feed the baby. Jadi saya bertanya, bagaimana kalau sayalah yang memberi susu? Now, as I was feeding the baby, and of course, what do women do when they're feeding the baby? They say, "Oh, you are so lovely." Dan saya menggendong akan bayi itu, dan Anda tahu apa yang dikatakan perempuan kalau menggendong bayi? Aduh, cantiknya. He started to push me. He started to poke me, and it hurt a little bit. Dan dia mulai dorong-dorong saya. Dan mulai sakit. So I quickly turned my head away. Jadi maka saya cepat-cepat mengalihkan saya punya wajah, kepala ini. Now what does that baby want? Apakah yang diinginkan oleh bayi itu? He wants me saying lovely things to him. Dia ingin agar saya bisa mengatakan kata-kata yang baik kepadanya. I kept my head away for 1 minute and then I turned it back. Saya tidak mau tengok kepadanya selama 1 menit, baru saya kembali melihat. And I began to say lovely things to him again. Dan saya mulai mengatakan hal-hal yang baik lagi. He started to poke me again. Lalu dia mulai tusuk-tusuk saya lagi. This time I kept my head away for 2 minutes. Ini kali saya tidak mau tengok dia selama 2 menit. Third time, 3 minutes. 3 kali dia buat itu, 3 never- menit saya tidak mau melihat dia. He never poked me again. Sejak saat itu dia tidak mau tusuk-tusuk saya lagi. Do you know, many people don't start the training young enough. Banyak orang tidak mau mendidik anak-anaknya pada waktu masih kecil. Can you see what I was establishing with this little baby? Anda melihat apa yang saya sedang tetap teguhkan dengan pengalaman ini kepada bayi itu? I will feed you and I will cuddle you, but you can't poke me. Saya akan mencintai kamu, memberi kamu minum, dan menggendong kamu, memomong kamu. Tapi kalau kamu tusuk saya, Now what that little baby had to do, that little baby had to exercise self-control. jadi apa yang harus dibuat oleh bayi ini? Dia harus melatih pengendalian diri. So it's one of the best things you can do for your children is give them limits. Jadi hal yang baik yang Anda berikan kepada anak-anak, berikanlah kepada mereka pagar. And there are many unfaithful parents that make threats but never carry them through. Dan ada banyak orang-orang tua yang suka mengancam, tetapi tidak pernah melakukannya. You see, discipline is like this. It's like a vine, and if you let the vine do whatever it wants,
It goes everywhere. Disiplin ini adalah seperti satu tumbuhan yang merayap. Kalau tidak dikendalikan, maka dia akan merayap ke segala penjuru. And if you grab it and try and force it around the pole, it will break. Dan kalau Anda paksakan dia untuk mengitari akan satu tiang, kemungkinan dia akan patah-patah. But when you gently guide little by little and direct that vine, it will take on the pole. Tetapi kalau pelan-pelan dibuat, maka lama-lama akan mengitari akan tiang tersebut. So in homes where children have the hedge of discipline, they learn self-control and frontal lobe strengthens. Di rumah-rumah di mana mereka didisiplin dengan baik, maka pengendalian diri mereka menjadi kuat dan pengembangan daripada otak bagian depan ini menjadi semakin sempurna. In a monkey, frontal lobe takes up 17%. Pada monyet, maka lobus frontalis itu sekitar 17%. In a dog, the frontal lobe takes up 7.5%. Pada anjing, maka frontal lobe-nya itu, lobus frontalisnya 7,5%. In the cat, 3%. Pada kucing, 3%. So you can see that the human brain was made after the image of God. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa otak manusia itu memang dibuat mengikuti akan peta Allah. No wonder the Bible says, train up a child in the way he should go. Tidak mengherankan Alkitab mengatakan, didiklah seorang anak sesuai dengan jalan yang patut baginya. So in homes where children never have limits, this never fully develops. Jadi di keadaan-keadaan di mana anak-anak itu tidak diberi batasan, maka otak bagian depannya ini tidak berkembang sempurna. In homes where there's that hedge of discipline, the frontal lobe develops nicely. Dan di rumah-rumah di mana ada disiplin yang tepat, maka otak bagian depan itu akan bertumbuh dengan baik. Now notice the skeletal system. It's an internal structure that causes man to stand upright. Dan coba perhatikan akan sistem tulang belulang. Itu adalah bagian daripada tubuh yang membuat manusia itu bisa berdiri dengan tegak. But when it comes to the head, it becomes an external structure. Tetapi kalau tulang ini sampai di kepala, dia menjadi satu bentukan yang eksternal atau kelihatan dari luar. God designed it that way to protect the most valuable organ in the body, the brain. Tulang tengkorak ini telah dirancang oleh Tuhan untuk menjaga akan alat yang paling penting dalam tubuh manusia, yaitu otak. But notice there are 7 avenues of access into the brain. Tapi perhatikan ada 7 jalan masuk ke otak. There are 2 ears, 2 eyes, 2 nostrils, and a mouth. Jadi ada 2 telinga, 2 mata, 2 lubang, tapi 1 mulut. Everything we see is monitored in the brain. Everything we hear, smell, and everything that goes in, whether it be food or drink, has an effect on the brain. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan mempunyai catatan atau mempunyai kesan di otak. What I want to look at now is I want to look at some very socially acceptable substances that are causing a deterioration of the brain. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan beberapa zat yang secara sosial itu berterima tetapi tidak baik di dalam kesehatan daripada otak. Number 1 is sugar, the pure crystallized acid that's been extracted from the sugarcane plant. Yang pertama adalah gula putih, yaitu asam yang telah diekstraksi daripada gula tebu. The brain can only hold a 2-minute supply of glucose. Otak hanya bisa bertahan 2 menit persediaan glukosa. And the brain cells consume 15 times more glucose than any other cell. Dan dibandingkan sel-sel yang lain, maka sel otak itu menggunakan gula 15 kali lebih banyak daripada sel manapun juga. And when a person takes sugar, blood glucose levels rise dramatically. Dan bila mana orang memakan gula putih, maka tiba-tiba diserap masuk ke dalam darah, maka naiklah kadar gula darahnya. Does that mean intellect, reason and judgment are working really well? Apakah ini berarti bahwa intelek, daya pertimbangan, dan daya penilaian itu adalah berjalan dengan baik? No, they're bypassed. It's like trying to control a fast car.
Oh, ini tidak dipakai. Itu sama seperti mobil yang melaju terlalu cepat tanpa kendali. So the brain says to the pancreas, we've got a crisis, quick, release insulin to get the blood glucose levels down again. Karena gulanya terlalu tinggi, maka otak berkata kepada pankreas, turunkanlah gula darah ini dengan menghasilkan insulin yang akan menangkapnya masuk ke dalam sel. But because it was a crisis and more insulin was released than should be released, Dan karena terjadilah krisis ini dan insulin harus dilepaskan lebih banyak daripada yang dibutuhkan sebenarnya, blood glucose levels now are dropping too low. maka gula darah itu turun tapi melewati batas bawah, terlalu rendah. And how's intellect, reason and judgment down there? Dan bagaimanakah daya intelektual dan daya pertimbangan dan daya penilaian kalau gula itu rendah? It's not working. Nggak bekerja. Did you know there were no psychiatric institutions on the planet till sugar was well established? Apakah Anda tahu bahwa di dunia ini tidak ada rumah sakit jiwa sebelum gula itu ditemukan? Because sugar Karena gula itu it causes this blood sugar level drop and then the brain has no fuel. gula putih akan menyebabkan anjloknya gula darah. Dan akhirnya otak tidak mendapatkan bahan bakar. Caffeine. Kafein yang ada di kopi dan teh, Caffeine causes a disruption of the neurotransmitters. dia membuat gangguan daripada neurotransmitter atau zat penghantar listrik saraf. They're the little chemical messengers that enable each nerve cell to communicate with each other. Ini adalah zat-zat kimia yang kecil yang menghubungkan akan satu sel saraf dengan sel saraf yang lain bisa berkomunikasi. Alcohol. Demikian juga dengan alkohol. Alcohol causes a death of nerve cells, Alkohol akan membunuh sel-sel saraf, particularly brain cells. terutama sel-sel otak. Mercury also causes death of brain cells. Air raksa juga menyebabkan kematian daripada sel-sel saraf. And when the brain cell dies, it's gone. Kalau sel saraf itu mati, sudah tidak ada lagi penggantinya. It Hilang. does not regenerate. Dia tidak akan menghasilkan dirinya kembali. The brain cells we have now, we have for life. Dan kalau kita mempunyai sel-sel otak sekarang ini, itu berarti kita hidup. Tobacco. Tembakau, How does tobacco affect brain function? bagaimana tembakau itu mengganggu akan cara kerja otak? What it does to the main blood vessels is it causes a deterioration of the blood vessel. Di pembuluh darah, maka tembakau ini akan menyebabkan keruntuhan, kehancuran daripada pembuluh darah. See, the blood vessel should look like that. Dan di dalam pembuluh darah maka harus nampaknya seperti ini. Causes a narrowing of the blood vessel and a clumping together of the red blood cells. Tembakau ini menyebabkan menciutnya pembuluh darah, rasa dingin, enak gitu ya. Lalu darahnya itu menjadi bergumpal-gumpal. You have two main arteries here going up to the brain, and when a person smokes, it's actually inhibiting the blood supply to the brain. Di samping leher kiri kanan ini ada pembuluh darah besar yang memberi makan ke otak, dan kalau merokok maka dia akan menyempitkan aliran darah itu berkurang ke otak. Drugs. The body doesn't know the difference between legal and illegal. Obat-obat bius, maka tubuh itu tidak bisa bedakan mana obat yang legal dan mana yang ilegal. And the ones I'm directly referring to here are the mind-altering drugs. Dan yang saya maksudkan di sini adalah obat-obat yang mengganggu pikiran. In Australia, every Friday and Saturday night, there are young people that lose their mind. Di Australia, maka setiap akhir pekan malam, ada anak-anak muda yang suka hilang akal. And every Friday and Saturday night, there are young people that die because of drugs and alcohol. Dan setiap Jumat malam dan Sabtu malam ada orang meninggal dunia karena obat-obat bius dan karena alkohol. What some young people are doing is they're mixing the sugar and the caffeine and the alcohol together, making a very dangerous brew. Apa yang suka dibuat oleh orang muda,
disuka buat minuman oplosan. Campur gula, campur kopi, campur dengan alkohol. That's why I say to parents, bind your children to your hearts here so that they will make you their counselor and guide. Jadi saya katakan kepada ibu-ibu, sejak anak-anak masih seperti ini, ikatlah mereka dekat dengan hati kita. Jadilah penasehat yang baik kepada mereka. Because right up to the age of 30, they need you. Karena sebelum mereka sampai kepada umur 30 tahun, mereka masih membutuhkan Anda. I said to my son Peter once, "What are you doing, Peter?" Pada satu waktu saya mengatakan kepada Peter, anak saya, "Kamu sedang bikin apa, Peter?" He said, "My frontal lobe's not fully developed, Mum." Lalu dia katakan, "Bu, saya punya otak depan ini belum berkembang sempurna." I said, "Yes, that's why you need your mother." Ya, itu sebabnya kamu membutuhkan mamamu. Monosodium glutamate. MSG. It causes the nerve cells on the tongue to overfire so the food tastes good. Ya, jenis-jenis vetsin ini yang kalau kena di lidah dia akan menyebabkan perasa-perasa ini akan terangsang sehingga makanan terasa enak. And when the nerve cells on the tongue overfire, nerve cells everywhere overfire. Dan bila mana akan saraf di lidah itu mulai berkelebihan, terangsang, maka sel-sel saraf di bagian tubuh yang lainnya akan juga terangsang. Chemicals. Dan zat-zat kimia. Chemicals have the ability to damage nerve cells. Zat-zat kimia mempunyai kemampuan untuk merusakkan sel-sel saraf. This is a very socially acceptable list. Ini adalah suatu daftar yang secara sosial pergaulan berterima. And like the dripping tap on a stone, it is causing a deterioration of brain function. Dan seperti air yang selalu menetes kepada batu, maka akhirnya batu itu lama-kelamaan akan lubang. Demikianlah akan hal-hal ini juga lama-kelamaan akan menyebabkan keruntuhan daripada fungsi otak. What I'd like to do now is I'd like to look at the laws that govern the brain and their relationship to the frontal lobe. Pada saat sekarang ini saya ingin untuk memperlihatkan apakah hubungan daripada hukum-hukum yang mengatur akan pemikiran dan hubungannya kepada otak bagian depan. The first law of the mind is the law of cause and effect. Hukum pertama daripada pikiran adalah hukum sebab dan akibat. In Galatians 6 verse 7, God says, "Be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that he shall also reap." Di dalam Galati 6 ayat 7 dikatakan bahwa janganlah kamu tertipu, Allah itu tidak bisa dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, yang ditanam orang, itulah juga yang akan dituainya. This happens all through the body and the brain is no exception. Dan hukum ini berlaku bagi seluruh tubuh termasuk juga otak. Let's have a look at depression. Mari kita melihat kepada keadaan depresi atau tertekan batin. You can't just get depression. Anda tidak begitu saja tertekan batin atau depresi. The medical definition of depression is a chemical imbalance in the brain. Dan definisi daripada depresi ini adalah suatu ketidakseimbangan kimiawi yang ada di dalam otak. What's my next question? Jadi pertanyaan saya yang berikut adalah, why is there a chemical imbalance in the brain? Kenapa terjadi ketidakseimbangan kimia di dalam otak? Proverbs 26 verse 2 states, "The curse causeless shall not come." Amsal 26 ayat 2 mengatakan bahwa kutuk tidak datang tanpa penyebab. No depression happens without a cause. Tidak ada tekanan batin yang terjadi kecuali ada penyebabnya. What causes a chemical imbalance? Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan daripada kimia? Too many highs. Karena terlalu banyak high. Caffeine causes a high, sugar causes a high, alcohol causes a high. Yaitu keadaan-keadaan yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh gula, kafein, alkohol, tembakau, obat-obatan, MSG. These all cause a high and they all come with corresponding lows. Mereka menyebabkan keadaan high atau tinggi dan setelah itu rendah. When a person's grabbing for the next sugar, they're at the low.
Nah, jadi kalau kita melihat di sini, kalau orang itu setelah mendapatkan gula itu tiba-tiba lemas-lemas lagi, sudah rendah lagi. And when they're desperate for a cup of coffee, they're at a low. Jadi sudah gemetaran, mana kopinya? Itu sudah kerendahan. And what's a hangover if it's not a big low after alcohol? Jadi juga kalau setelah minum alkohol lalu mulai teler-teler, itu berarti sudah mulai jatuh lagi, rendah. I say to people when they get a hangover, it's the body saying, please don't do that to me. Jadi kalau ada orang itu sudah teler-teler, itu adalah suatu tanda bahwa tubuh sedang mengatakan, tolong jangan seperti itu kepada saya. Reaching for the next cigarette and the next dose of drugs are both indications of a low. Jadi keinginan untuk harus merokok, harus memakan obat bius, itu juga adalah tanda bahwa keadaan tubuh sedang rendah. Because of the exciting Tertekan. effect of MSG, it always comes with a corresponding low. Jadi demikian juga dengan vetsin. Awalnya tinggi naik, tapi habis itu akan jadilah keadaan lesu, tertekan. A chemical imbalance can be caused by a lack of oxygen. Dan juga ketidakseimbangan kimiawi bisa terjadi oleh karena kekurangan oksigen. Which can be caused by a lack of exercise, Yaitu karena kurangnya olahraga, lack of sunshine, kurangnya sinar matahari, lack of sleep. kurangnya tidur. You see, sunshine and sleep both cause a stimulation of serotonin, your feel-good hormone. Dan dengan adanya sinar matahari dan tidur, maka hormon serotonin, yaitu hormon rasa nyaman kita, akan terangsang atau meningkat. Lack of water. Ataupun karena kekurangan air, kurang minum. The brain is a hydroelectric system. When there's not enough water, it doesn't work properly. Dan otak ini adalah suatu keadaan hidroelektrik, yaitu sangat tergantung air dan listriknya. Dan kalau tanpa air, maka dia tidak bekerja dengan baik. Lack of progesterone. Dan juga kekurangan daripada hormon progesteron. Its nickname is happy hormone. Dan progesteron ini namanya adalah hormon kegembiraan. And what causes a drop in progesterone is the contraceptive pill. Dan apa yang menyebabkan progesteron itu rendah, itu adalah pil KB. I've seen many women get off their antidepressants and get a new lease on life by balancing their hormones. Saya telah melihat bahwa orang-orang yang berhenti daripada pil KB itu bisa menyeimbangkan lagi keadaannya dan mereka gembira di dalam kehidupannya. Lack of fat causes depression. Juga kalau kita kurang mendapatkan lemak dibutuhkan. And believe it or not, coconut is one of the best fat fuels for the brain. Dan jangan lupa bahwa kelapa adalah lemak yang terbaik untuk otak. Lack of minerals can cause depression. Kekurangan daripada mineral-mineral juga bisa menyebabkan depresi. And lack of vitamins can cause depression. Kekurangan daripada vitamin-vitamin juga bisa menyebabkan tekanan batin. And people who eat refined food are commonly deficient in these two. Dan orang-orang yang kurang memakan buah-buahan akan kekurangan mineral dan vitamin. A chemical imbalance can be caused by excess. Dan ketidakseimbangan kimiawi juga bisa disebabkan oleh karena ekses atau kelebihan. Excess food overburdens the stomach and irritates the nervous system. Makan terlalu banyak akan memberatkan akan pencernaan dan memberatkan akan urat saraf. Excess pain can cause depression. Terlalu nyeri juga bisa menyebabkan depresi. If someone has constant pain, the detective has to be put on to determine why. Kalau orang selalu kesakitan, maka detektif harus mencari tahu kenapa. Tomorrow morning we're going to be looking at natural remedies that are very powerful in reducing pain. Besok kita akan pelajari mengenai resep-resep alami untuk mengatasi rasa nyeri atau sakit-sakit. Excess stimulation. Perangsangan yang berkelebihan. There are many young people today who are constantly watching videos or the iPad or the computer, and their brains never get a rest.
Banyak orang muda yang saat dewasa ini selalu nonton film, video, dari iPad, dari komputer yang tegang-tegang selalu. Dan mereka punya otak itu tidak pernah istirahat. See, the brain can also get depressed by lack of rest. Jadi otak juga bisa kekurangan kalau kita kurang istirahat. And as we looked at earlier in the week, there are 5 hours where your brain is recharged. It's the hours between 9 p.m. and 2 a.m. Dan kita sudah pelajari sebelumnya bahwa ada 5 jam di mana otak itu akan men-charge kembali, yaitu di antara jam 9 malam, jam 2 pagi. And God gave us 1 day a week to rest. Dan Allah memberikan kepada kita 1 hari dalam setiap minggu harus beristirahat. The brain can be poisoned. Kemudian otak juga bisa mengalami keracunan. What poisons the brain? Apakah hal-hal yang merupakan racun otak? Alcohol poisons the brain. Alkohol adalah racun otak. All the heavy metals poison the brain. Semua logam-logam berat itu adalah Drugs poison the brain. racun. Obat bius meracuni otak. Chemicals poison the brain. Zat-zat kimia meracuni otak. A friend of mine got depression after he'd had a bypass operation. Seorang teman saya ini mengalami depresi setelah dia mengalami operasi bypass jantung. The anesthetic gave him depression. Yaitu obat bius anestesianya itu membuatnya menjadi depresi. He told me it took a whole year to conquer that. Dan ia mengatakan bahwa 1 tahun lamanya baru bisa sembuh. Negative thoughts. Pikiran-pikiran yang negatif, sedih-sedih, pesimis. Negative thoughts can poison the brain. Pikiran-pikiran yang negatif itu meracuni otak. And the Bible's got a remedy for that. Dan Alkitab memiliki satu resep untuk hal tersebut. It's 1 Thessalonians 5:18. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. The Bible says, in everything give thanks. Di dalam segala perkara bersukacitalah, bersyukurlah. Because this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Karena inilah kehendak Allah melalui Yesus Kristus tentang kamu. When you're thankful for everything that happens to you, it's impossible to have negative thoughts. Oh, kalau Anda selalu gembira mengenai apapun yang terjadi kepada Anda, maka sangat sulit untuk memiliki pikiran-pikiran yang negatif. I've got some good news. Genetics cannot cause depression. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda, bahwa turunan Anda atau genetika itu tidak bisa menyebabkan Anda menderita tekanan batin, depresi. Lifestyle tragedy cannot cause depression. Pola hidup berupa tragedi itu tidak bisa menyebabkan kita tertekan batin. But if someone goes through a tragedy and puts all of this on top, that can tip the scales. Bila mana seorang mengalami suatu bencana dan hal ini dia alami, barulah hilang keseimbangan itu. Depression has a cause. Jadi tertekan batin itu ada sebabnya. And in many cases, it can be a whole lot of little threads that are coming together. Dan di dalam berbagai kasus itu maka banyak benang-benang yang akhirnya membuat hasil yang sama. The Bible says, do unto others as you would have them do to you. Di Alkitab katakan, buatlah kepada orang sebagaimana kamu suka orang berbuat kepadamu. Matius 7 ayat 20. Now this is more than just a nice saying. This is divine law. Ini bukan hanya kata-kata manis saja, ini adalah hukum ilahi. And that law states that whatever you give out, you shall receive again. Dan di dalam hukum itu mengatakan apa yang Anda beri itu yang akan kembali kepada Anda. What are you giving out? Apa yang sedang Anda berikan? Because you shall receive it again. Karena itulah yang nanti akan balik kembali kepada Anda. There's a slogan I've seen on the back of a car in Australia. Ada suatu slogan yang ada ditempel di belakang mobil di Australia. It says, parents, be nice to your children. They're going to choose your old folks home. Dia katakan, hai orang tua,
baik-baiklah kalian kepada anak-anakmu, karena merekalah yang nanti akan memilih rumah jompomu yang mana. And it is true. Mau kasih rumah jompo yang bagus atau enggak? Iya, itu benar. Be careful what you're giving out. Hati-hatilah apa yang Anda sampaikan, But this berikan. law can be very helpful when someone has been badly abused. Tetapi peraturan ini akan sangat membantu sekali bila mana Anda bertemu dengan orang yang sudah dilecehkan atau disalah perlakukan. Because that law states that the person that hurt you is going to come back on him. Hati-hati kalau ada orang yang membuat bencana kepada Anda, maka bencana ini akan kembali kepada dia. Our role is to walk away and leave it with God. Peran kita adalah tinggalkan dan biarlah Tuhan yang menghukum dia. In Luke 17 verse 1, the Bible says it's impossible, but these offences will come. Luke 17 verse 1. Di dalam Lukas 17 ayat 1, maka dikatakan bahwa kita tidak bisa menolak bahwa hal-hal ini bisa terjadi. But woe to him by whom they come. Tetapi hati-hati, terkutuklah orang yang membuat akan bencana-bencana ini. It will be better that a millstone was hung around his neck than him touch one of my little ones. Lebih baik ada sebatu-batu kilangan itu diikatkan ke lehernya dan daripada ia dapat menciderai salah satu daripada yang kecil ini. Why does the Bible say it's impossible but these offences will come? Mengapa Alkitab mengatakan bahwa serangan-serangan seperti ini tidak bisa dihindarkan? It is because God gave man the power of choice. Adalah karena Tuhan sudah memberikan kepada manusia hak untuk memilih. And when a man or a woman chooses wrong, innocent people suffer. Dan kalau pria dan wanita memilih melakukan hal-hal yang tidak benar, maka orang-orang yang benar itu akan menderita. Our role is to walk away. Dan peran kita, tinggalkan saja. How can you walk away from such tragedy? Bagaimana kita bisa meninggalkan bencana-bencana semacam ini? Through the power of choice. Yaitu dengan mengambil keputusan, menggunakan kuasa memilih. Forgiveness is a choice. Yaitu mengampuni. Mengampuni itu adalah suatu pilihan, And keputusan. when we forgive those who have hurt us, Dan kalau kita sudah mengampuni orang-orang yang melukai kita, we cut the chains that bind us to painful pasts. kita menggunting atau memutuskan rantai-rantai yang mengikat kita kepada masa-masa lalu yang menyakitkan. You see, every heart has its sorrow. Pasti setiap hati ada duka cita. It's not what happens to you, it's what you do with what happens to you. Tidak terlalu mengapa apa yang Anda alami, tetapi apa sikap Anda terhadap apa yang Anda alami, itulah yang penting. Forgiveness is a frontal lobe decision. Untuk bisa memaafkan, itu adalah keputusan daripada otak depan. You see, the back part of the brain is the feeling part of the brain. Di bagian belakang daripada otak ini adalah bagian merasa. And the Bagian bawah otak. The feelings make a bad boss. Dan kalau kita bergantung pada perasaan, maka kita mempunyai bos yang kurang baik. Perasaan ini bukanlah bos yang baik. Because feelings can go up and down like the wind. Ya, karena perasaan itu bisa naik dan turun sama seperti angin. But the frontal lobe part of the brain is a good boss. Tetapi otak bagian depan adalah suatu bos yang baik, pimpinannya kita yang baik. Because every decision it makes is made according to intellect, reason and judgment. Karena setiap keputusan yang dibuat itu berdasarkan kepada intelek, daya nalar, dan daya pertimbangan. Don't wait till you feel like it or you'll never do it. Jangan tergantung kepada perasaan, oh tunggulah sampai saya rasa enak baru saya akan membuatnya. And when Peter asked Jesus, Lord, how many times should we forgive? 7? Lalu Petrus bertanya kepada Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Cukup 7 kali? And what was Jesus' answer? Apa jawaban daripada Yesus? 70 times 7. 70 kali 7 kali.
Some people say to me, but they don't deserve to be forgiven. Tapi orang mengatakan kepada saya, mereka tidak layak untuk diampuni. I say, absolutely right, but it's got nothing to do with it. Ya, memang benar. Memang demikian. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Forgiveness sets the prisoner free. The prisoner is me. Dan dengan mengampuni maka orang yang tertawan itu dilepaskan. Dan orang yang tertawan itu adalah diri kita. Now you look at the Lord's Prayer. In the Lord's Prayer, when we say the Lord's Prayer, we're actually laying down the conditions. Kita lihat kepada doa Bapa kami. Pada waktu kita mengucapkan doa Bapa kami, maka kita meletakkan kondisi-kondisi dasar. Father in heaven, forgive me the same way I'm forgiving others. Ya, Bapa di sorga, ampunilah saya sebagaimana saya juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. And if we don't forgive, God cannot forgive us. Kalau kamu tidak mengampuni orang, maka Allah Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Forgiveness is a not negotiable subject. You just got to do it. Mengampuni adalah suatu pokok yang tidak bisa ditawar-tawar. Wajib kita harus lakukan, mengampuni. Love is also a choice. Mencintai juga adalah suatu pilihan. When we fall in love in the frontal lobe. Kalau kita mencintai, jatuh cinta, maka kita jatuh cinta juga dengan otak bagian depan. Love is not dependent on feeling because the feelings go up and down. Cinta itu tidak tergantung kepada perasaan, karena perasaan itu naik dan turun. But when we choose to love, the feelings follow. Tetapi kalau kita memutuskan untuk mencintai, maka akhirnya perasaan-perasaan yang enak akan mengikuti. And that brings us to the third law, which is that your words affect your feelings. Dan ada satu hukum lagi yang berikutnya adalah kata-kata Anda akan mempengaruhi perasaan Anda. If you don't feel like forgiving, just do it, then you'll feel like it. Pada saat Anda merasa tidak suka mau mengampuni, lakukan saja. Setelah itu akan rasa enak. If you don't feel like loving, just love, then you'll feel like it. Pada saat Anda merasa tidak mau mencintai, ya cintai saja. Dan setelah itu, rasanya enak. So be very careful on your words. Oleh sebab itu hati-hati dengan menggunakan kata-kata. Proverbs 12:18 says, there is that speaketh like the piercings of a sword. Dan di dalam Amsal 12 ayat 18 dikatakan ada kata-kata yang sama seperti tusukan pedang. But the tongue of the wise is health. Tetapi kata-kata daripada orang bijaksana itu adalah harta kekayaan. Who is it the piercings of a sword to? Apakah yang artinya tusukan daripada pedang? The speaker as well as the hearer. Tusukan pedang ini akan menusuk kepada diri si pembicara dan juga kepada si yang mendengarkan. The fourth law states that your words reveal your feelings. Dan yang keempat mengatakan bahwa kata-kata Anda mempertunjukkan perasaan Anda. And they can't all come out. Dan itu jujur, itu akan keluar semuanya, tertampak semuanya. How many words would have been best left unsaid? Betapa banyaknya kata-kata yang sebaiknya tidak pernah diucapkan. When these things are not going into your body, frontal lobe is stronger and you have the ability to control your tongue. Kalau bahan-bahan ini tidak masuk di dalam tubuh, maka otak depan Anda bekerja, maka Anda bisa mengendalikan lidah. And when you give your heart to God every morning, you're actually giving Him your frontal lobe. Kalau Anda berdoa, menyerahkan diri setiap pagi, itu berarti Anda sedang menyerahkan akan otak depan Anda kepada Tuhan. In Revelation 3 verse 20, it's a wonderful picture of God. It says, behold, I stand at the door and knock. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, ada suatu gambaran yang indah tentang Tuhan. Perhatikan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. And if any man hear my voice and open the door, I will come in and sup with him and he with me.
Dan barang siapa mendengarkan akan suaraku, dia akan membuka pintu dan saya akan masuk dan akan makan bersama dengan dia. Beautiful illustration of the intimacy with which God wants to know human beings. Oh, suatu perumpamaan yang sangat indah. Bagaimana intimnya antara Allah dan manusia, bagaimana dia ingin dekat sekali dengan kita. But it gives us the choice. Tetapi pilihannya, buka pintu adalah pada tangan kita. So be very cautious on your words because they will reveal your Jadi feelings. hati-hati tentang kata-kata, karena kata-kata ini akan menunjukkan perasaan Anda. Proverbs 13 verse 3 says, "He that keepeth his mouth keepeth his life." Amsal 13 ayat 3 mengatakan, barang siapa bisa menahan akan kata-katanya, itu akan bisa mempertahankan hidupnya. But he that openeth wide his mouth shall have destruction. Tetapi dikatakan bahwa barang siapa yang membuka mulutnya lebar-lebar akan membawa kebinasaan. Proverbs 29:11 says, "The fool utters all his mind." Di dalam Amsal 29 ayat 11 mengatakan, si bodoh akan mengeluarkan segala isi pikirannya. But the wise man keeps it until afterwards. Tetapi orang yang bijaksana akan menahannya dengan baik. The fifth law is the law of adaptation. Dan hukum yang kelima adalah hukum penyesuaian diri atau adaptasi. Proverbs 13 verse 20 states, "He that walketh with wise men shall be wise." Amsal 13 ayat 20 mengatakan, barang siapa berjalan dengan orang-orang yang bijak, dia akan menjadi bijak. But a companion of fools will be destroyed. Tetapi sahabat daripada orang-orang bodoh, dia juga akan menjadi bodoh. Because of the law of adaptation. Karena ada hukum penyesuaian diri. Also Proverbs 22:24. Di dalam Amsal 20 ayat 24. Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare for thy soul. Janganlah berjalan dengan orang yang suka marah-marah, dan kalau Anda pergi dengan orang yang sedang murka, hati-hati karena Anda akan mempelajari akan cara-caranya dan akan menjadi jerat bagi hidupmu. We need to be very careful who we're with. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita berteman. We need to be very careful what we're watching and what we're listening to. Perhatikan dengan baik-baik apa yang kita sedang tatap dan kita sedang dengar. Because it is molding our brain. Karena itu sedang membentuk akan pikiran otak kita. Because of the law of adaptation, the brain has the ability to grow and shrink. Karena ada hukum penyesuaian ini, maka otak mempunyai kemampuan untuk bertumbuh dan untuk mengecil. I'm going to give you a fantastic growing scenario, but first I'm going to give you a terrible growing scenario. Saya akan menciptakan suatu skenario pertumbuhan yang baik, tapi sebelumnya saya akan mempertunjukkan suatu skenario pertumbuhan yang tidak baik. Here is the nerve cell. Ini adalah sel saraf. Here is another nerve cell. Ini adalah sel saraf yang lain. And these are the receiving stations. Dan ini adalah stasiun-stasiun penerima rangsangan. And the chemical messengers come down and connect nerve cell to nerve cell. Dan kimia-kimia yang menghubungkan, yang pergi meneruskan pesan-pesan dari antara sel satu dengan sel yang lain, neurotransmitter. Now, when someone continually relates a negative experience, it gets bigger and bigger. Kalau ada orang yang selalu bercerita yang negatif diulang-ulang lagi, maka semakin besarlah yang negatif ini. And what science shows now is that little thorns grow between the dendrites and damage the tissues. Dan apa yang terjadi, ada tanduk-tanduk yang bertumbuh di antara dendrit-dendrit ini dan dia merusak akan jaringan. That's when we entertain negative thoughts. Itu adalah kalau kita menyukai akan berpikiran yang negatif. What are you cherishing? The good bits or the negative bits? Apakah yang Anda simpan-simpan?
hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Now I'll give you a wonderful growing scenario. Our brain has the ability to grow new dendrites till the day we die. Nah, ada berita gembira yang saya ingin sampaikan, bahwa sel otak kita ini mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan akan cabang-cabang yang baru, dendrit-dendrit yang baru, sampai kepada hari kita masih meninggal dunia. How do we develop new ones? Bagaimana kita bisa mempunyai dendrit baru? Every time we learn something new. Yaitu kalau kita mendapatkan suatu hal yang baru, selalu dapat hal yang baru. Can you knit? Can you sew? Can you ride a bike? Misalnya belajar naik sepeda, menjahit. Can you build? Can you garden? Bisa bangun, bisa mencangkul, bisa menanam, belajar. Can you play a musical Belajar instrument? musik, alat musik, instrumen. We should be learning something new every single day. Kita harus belajar hal-hal baru setiap hari, cari hal-hal yang baru. Right up till the day we die. Sampai kepada hari kita meninggal dunia. Now, it is inevitable that some of our brain cells die. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sel-sel otak itu sebagian akan mati. If we're learning new things all the time, Kalau kita selalu mempelajari hal-hal yang baru, extra dendrites on the cells we have can compensate for the loss of other cells. maka dendrit-dendrit yang telah terbentuk pada sel-sel saraf yang masih bertahan akan mengkompensasi atau menggantikan fungsi daripada sel-sel saraf yang sudah rusak. Scientists have shown that what causes the most growth is learning a musical instrument. Dan para ilmuwan telah menunjukkan bahwa yang paling menumbuhkan akan dendrit ini adalah belajar bermain alat musik yang baru. So learning a musical instrument can reduce brain cell deterioration. Oleh sebab itu maka belajar akan alat musik itu akan memperlambat akan keruntuhan daripada otak. Our habits can be our best friends or our worst enemies. Kebiasaan-kebiasaan kita bisa menjadi sahabat-sahabat kita yang terbaik atau musuh yang paling berbahaya. If someone is in a habit of saying negative things, they've developed a very strong pathway. Bila mana seseorang itu sudah terbiasa untuk suka mengucapkan cerita-cerita yang negatif, yang buruk-buruk, maka telah terbentuklah suatu jalur yang semakin tebal. And if they read the Bible verse, in everything give thanks, and make a decision not to be negative anymore, Dan bila mana dia membaca ayat Alkitab yang mengatakan di dalam segala perkara belajarlah untuk bersukacita, maka dia akan membuat suatu jalur yang baik. And decide to be thankful, they can make a new pathway. Maka mereka bisa membuat jalur yang baru. It will take 21 visits before the new pathway is stronger than the old pathway. Perlu 21 kali diulang-ulangi, kemudian jalur ini akan menjadi kuat. And if the person doesn't visit the old pathway can actually shrink up. Kebiasaan yang kurang baik itu akan dikalahkan setelah 21 kali yang penggantinya. In that way, we can rewire our brain. Dengan demikian, maka kita bisa mengganti lagi akan corak daripada otak kita. Now let me give you a terrible shrinking scenario and a fantastic shrinking scenario. Saya ingin memberikan kepada Anda suatu skenario di mana terjadi pengecilan yang buruk dan juga yang baik. If we don't use those brain cells, they die. Kalau kita tidak memakai akan sel-sel otak kita, maka sel-sel otak kita akan mati. So by not learning new things, we can actually get deterioration of brain cells. Jadi dengan kita tidak mempelajari hal-hal yang baru, maka sel-sel otak kita akan mulai runtuh. Entertaining and cherishing negative thoughts can also cause shrinking. Kalau selalu berpikiran negatif dan memendam-mendam hal-hal yang buruk, maka dia juga akan merusakkan akan sel-sel otak. So what's the wonderful shrinking scenario? Jadi bagaimanakah kalau dia mengecil tetapi baik?
When we forgive everyone or anyone who has ever hurt us in our life, Kalau kita memaafkan, mengampuni akan setiap orang yang telah berlaku buruk di dalam kehidupan kita, we turn painful past to dust. kita akan menghapuskan masa lalu yang nyeri sakit itu menjadi debu. And the pathway to that painful past actually shrinks. Dan jalur yang menuju ingatan-ingatan yang buruk tersebut mengenai masa lalu akan hilang. I've known people that have gone through great tragedies who've been able to conquer the past by forgiveness. Saya mengenal orang-orang yang mempunyai bencana di dalam kehidupannya, tetapi bisa mengalahkannya oleh mengampuni. And when the person forgives, that night little glial cells are activated. Dan bila mana orang itu mengampuni pada malam harinya, maka ada sel-sel penopang saraf yang namanya sel-sel glia itu akan terbentuk. There are more glial cells in the brain than nerve cells. Jumlah sel glia itu jauh lebih banyak daripada sel saraf itu sendiri. And these cells, being the brain's vacuum cleaner, come along and vacuum up the thorns. Dan sel-sel glia ini adalah seperti pembersih daripada sel-sel saraf, dan mereka mulai mengambil akan tanduk-tanduk yang telah terbentuk. So forgiveness actually has a physical cleaning up effect in our brain. Oleh sebab itu, maka mengampuni itu mempunyai suatu akibat hasil, yaitu membersihkan otak. There are two polar opposites in our brain. Ada dua kutub di dalam otak kita. One is faith and one is fear. Yang satu adalah iman percaya, yang satu adalah ketakutan, gusar, khawatir. It is faith that stimulates growth, Iman percaya, keyakinan akan membuat pertumbuhan otak. and it is fear that causes shrinkage. Dan rasa takut-takut itu yang menyebabkan dia menciut. In 2 Timothy 1 verse 7, the Bible says, I have not given you the spirit of fear, Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, saya tidak memberikan kepadamu roh penakut, but of power and of love and of a sound mind. tetapi kuasa dan kuasih dan pikiran yang bijaksana. So fear is the opposite of a sound mind. Jadi ketakutan adalah lawan daripada pikiran yang berakal budi. And faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Iman adalah bukti daripada hal yang belum terjadi dan adalah kenyataan daripada hal-hal yang tidak kelihatan. And faith grows strong by earnest conflict with fear and doubt. Dan iman akan bertumbuh kokoh bila mana dilawanlah rasa takut dan cemas-cemas ini. So it's by going into earnest conflict with fear and doubt that our faith is strengthened. Oleh karena kita bertempur melawan kepada rasa takut ini, maka kita menjadi kuat. The final law is the law of diversion. Dan hukum yang terakhir adalah hukum pengalihan. When something is so firmly denied as to refuse any hope for it, Bila mana ada sesuatu hal yang kita sangkal begitu kuat sehingga tidak ada lagi harapan, the brain has the ability to divert to other pursuits. maka otak ini mempunyai kemampuan untuk beralih kepada tujuan-tujuan yang lain. It's a choice factor. Dan inilah tergantung kepada pilihan. May your trials not be stones to crush you, but stepping stones to higher things. Kiranya bencana-bencana, penggodaan-penggodaan, pencobaan-pencobaan yang datang kepada kamu bukan menjadi batu-batu penghancur, tapi menjadi batu-batu untuk Anda berpijak. So, if you find something's been denied you in your life, have a look around and dive yourself to other things. Kalau Anda menemukan bahwa ada hal-hal yang disangkal atau tidak diizinkan kepada Anda, tidak diberikan menjadi bagian Anda di dalam kehidupan ini, pergi dan cari akan tujuan-tujuan yang lain.
Allow me to end on a quote from a book called Education, page 100. Izinkan saya akan mengakhiri dengan satu kutipan dari buku pendidikan halaman yang ke-100. The same power that upholds nature is working also in man. Kuasa yang sama yang sedang menopang alam ini adalah kuasa yang juga sedang bekerja di dalam manusia. The same great laws that guide alike star and atom control human life. Hukum-hukum yang mengatur dan mengarahkan arahan bintang itu adalah juga hukum yang sama yang mengarahkan kehidupan seseorang manusia. From him all life proceeds. Daripadanya segala kehidupan itu berasal usul. Only in harmony with him can be found its true sphere of action. Hanya di dalam keserasian dengan dialah maka terjadi tindakan yang selaras. To all objects of his creation, the conditions are the same. Terhadap segala makhluk ciptaannya, syaratnya tetap sama. A life exercised with the Creator's will. Suatu hidup yang dihidupkan dengan sesuai dengan keinginan daripada Sang Pencipta. A life sustained by receiving life from the Creator. Maka hidup itu juga akan ditopang oleh kuasa yang sama yang turun daripada Sang Pencipta. To transgress his law, whether it be physical, mental or moral, untuk melanggar akan hukumnya, yaitu hukum badani, hukum pikiran, maupun hukum baik dan jahat, moral, is to place oneself out of harmony with the universe. akan menempatkan seseorang itu tidak harmonis dengan seluruh alam semesta. To invite discord, anarchy and ruin. Yang akan mengundang terjadinya kekacauan, anarki, dan kehancuran. Adhering and obeying these laws of the mind yaitu kita harus mendengarkan dan menuruti akan hukum-hukum yang mengatur pikiran kita, will bring about mental health. akan memberikan kepada kita kesehatan jiwa. God set laws in motion. Tuhan telah membuat hukum-hukum yang berjalan. And remember what the quote said, to transgress the law Dan ingatlah di dalam kutipan tadi, melanggar akan hukum is to bring anarchy and ruin to the body. akan membawa anarki dan kehancuran tubuh. Thank you for your attention tonight, ladies and gentlemen. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. I trust the knowledge of the frontal lobe Saya yakin bahwa pengetahuan tentang otak bagian depan ini, what causes its damage and what strengthens it, apa yang menyebabkan dia hancur dan apa yang membuat dia kuat, will enable you to have a brain that gets smarter with age. akan menghasilkan bagi Anda sekalian suatu otak yang semakin tua, semakin cerdas. Obedience to these 7 mental laws Menurut kepada hukum-hukum pikiran yang 7 ini brings harmony. akan membawa keharmonisan. Thank you for your attention, ladies and gentlemen, and thank you for the attention of our viewers all across Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian di studio. Terima kasih kepada jutaan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia.